Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dan kita masih bisa melaksanakan ubudiyah. Salah satunya adalah ibadah istimewa di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, pagi kini kita lanjutkan pembahasan kita yang kapatang, masih seputar tentang penentuan awal Ramadan. Yajibu shaum Ramadan ijma'an bi kamali Sya'ban 30 yauman aw ru'yati 'adlin wahid. Itu ketentuan istimewanya kalau menentukan puasa Ramadan itu secara ijma' ada dua opsi, dua pilihan. Pertama adalah menyempurnakan Sya'ban 30 atau di tanggal 29 Sya'ban kita ru'yatul hilal. Jadi tanggal 29 Sya'ban kita cari hilal. Kalau hilalnya nampak, maka kita puasa besoknya adalah 1 Ramadan. Tapi kalau tidak nampak, kita genapkan Sya'ban itu 30. Jadi itu mekanisme dalam penentuan ibadah di puasa Ramadan. Karena memang itu adalah landasannya hadis Nabi. Hadis Nabi, sumu li ru'yatihi. Awalilah, tentukanlah awal puasamu dengan melakukan hilal. Kalau seandainya ada yang mencari hilal cenyo, itu kesaksiannya adalah di hadapan qadhi. Nah, jadi di hadapan qadhi itu adalah orang yang punya wewenang untuk penetapan hukum. Kalau dalam definisi qadhi itu banyak orang berbeda. Ada qadhi itu adalah pemerintah, mungkin pengadilan, lembaga yang punya otoritas. Ada juga qadhi itu dikatakan adalah ungku kali di negari. Ungku kali di negari. Itu mungkin barangkali yang menjadi perbedaan. Karena memang secara hukum administrasi negara itu ada lembaga yang punya wewenang soal qadhi. Qadhi itu adalah orang yang memutuskan ini adalah benar, ini adalah salah. Itu seperti lembaga pengadilan. Kalau qadhi di kampung awak tu ungku kali namanya tu. Ungku kali ko mungkin ada urusan-urusan penetapan agama. Seperti itulah yang ungku kali namanya di kampung awak, itu adalah penetapan awal Ramadan. Kalau seandainya ada yang bersaksi bahwa ini mencelak hilal, harus bunyinya inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Nah, jadi bahasanya ambo itulah mencari hilal. Atau keceknya annahu halla, sesungguhnya hilal itulah nampak. Samo je takano ko
ucapan akad ijab kabul harus jelas. Kalau nyo mencari hilal, nyo harus menyatakan inni ra'aitul hilal, aku telah melihat hilal, atau annahu halla, hilal itu benar nampak. Lalu kemudian dikatakan wala yakfi qauluhu, tidak cukup katanya asyhadu anna ghadan min ramadan, aku bersaksi bahwa besok pagi Ramadan. Itu tidak memadai. Tidak bisa kecil kata tu pandai-pandainya macam besok adalah besok pagi Ramadan tanpa ada dasar. Tapi kalau ada yang mengatakan hilal nampak, berarti ini bersaksi terhadap inyo telah melihat hilal itu sendiri. Baik itu istimewanya di dalam ibadah puasa. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Cuma PR-nya barangkali ada soal kapan orang itu melihat hilal. Dalam hitung-hitungan memang ada takwimnya. Oh, kadang-kadang petang bulan kan nampak lah, kadang bulan tak. Dia dah lihat. Itu. Nah, karena memang menerjemahkan di dalam sebuah kajian fikih. Dalam kajian fikih itu ikhtilaf itu biasalah. Menurut keyakinannya memulainya adalah petang. Ya silahkan memulainya petang. Adalah petang celai hilal lah nampak. Tapi ada yang meyakini karena hilal jadwal mencalinya petang, atau lun mengakui lagi wallahu a'lam. Ayo, itu contohnya. Jadi itu fenomena-fenomena, tapi awak tentu harus menuduh kaji awak. Dia dalam awak beribadah tentu ada landasannya. Awak lah menentukan itu ada ketetapan hukum. Ketetapan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Ada isbat. Isbat itu adalah sidang penetapan. Itu qadi, pemerintah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kebijakan pemimpin atau pemerintah itu adalah mengurangi perbedaan. Itu poinnya. Apapun sepanjang kita beramal dengan keyakinan dengan ilmu awak, tidak ada masalah. Tapi memang tentu harus ada awak cari fakta-fakta. Karena memang ibadah awakku terkait dengan alam, fenomena alam, ada waktu. Kalau mencari hilal. Jadi kalau seandainya rencana awak mencarinya adalah hari itu, tapi sebelum itulah nampak, tidak bisa lo menolak nana nampak kau dah nampak kau lah jatuh tu balik. Kalau istilahnya prediksi bidan anak awak lah ia adalah hari Kamis, kiranya lah ia Selasa. Tu terima anak awak tu. Awak tolak dah. Itu harus diterima, itu fakta. Itu kenyataan harus diterima. Kalau ada nak menerima, itu mungkin soal keyakinan karena yakin dengan hitungan. Kalau hitungan itu sebenarnya adalah alat yang menentukan bila akan menceliak. Jadi nak mau kasih apa sebenarnya? Hilal itu sendiri. Kalau nak mau kasih itulah tiba, balik. Wah timo itu. Itu kaji. Jadi intinya memang di dalam menetapkan ibadah waktu ada landasannya. Apapun itu sepanjang ada ilmu, kita memberikan sepenuhnya bagi yang meyakini dengan kajian keilmuan itu. Kalau diperdebatkan nyomoh taruhnya di matipu aja tipu atak itu itu. Tapi tentu awak mencerdaskan dengan rujukan kitab. Nah jelas ada ru'yah itu penting. Karena hadisnya adalah ru'yah. Ru'yah nama lah, pakailah. Ada ru'yah pemerintah, adalah nampak, ada ru'yah yang lain. Itu contoh Wala yuqbalu ala syahadatihi illa syahadati adlaini. Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali ada saksi dua orang yang adil. Jadi tidak nama seorang dua Celeburan seorang tentu nak dulu yang meyakinkan dok. Ada kini kecilnya amu foto je nampak bulan aja. Tapi bisa jadi foto kau bisa direkayasa.
Bulannya kira putu nanti ke petang contohnya. Nah, ini apung kalau kini itu contohnya. Jadi mesti harus minimal itu ada 2 orang yang adil, baru kemudian meyakinkan. Mengko banyak lo pembahasannya tentang itu karena uniknya penentuan awal Ramadan itu memang seperti itu perintahnya. Itu tuh penetapan waktu sholat yang lain iyo juga. Waktu sholat itu kan lah dulu hitungan anunya. Lah jelas loh. Ini calinya kan kamu tuh hari ya rujukannya itu. Tapi lah bisa diprediksi melalui ilmu pengetahuan. Apakah ru'yah itu tidak pakai ilmu pengetahuan? Iya, ru'yah itu pakai ilmu pengetahuan. Karena didasari dengan kapan kita mulai meru'yah. Jadi jalur kajian orang ru'yah itu tidak pakai ilmu dong, isapnya tidak pakai ilmunya, tidak lah tuh dong. Jadi kalau seandainya seorangnya celik itu belum bisa diterima oleh. Kemudian penetapan ru'yatul hilal itu harus di hadapan hakim atau qadi. Nah, namun pandai-pandai awak seorangnya awak yang menetapkan semacamnya tidak punya wewenang waduh, karena melibatkan orang banyak. Jika awak seorang menjelek seorang, kemudian tu awaknya poso seorang, itu terserah awak. Tapi kalaulah melibatkan orang banyak, tentu harus ada ketetapan qadi. Qadi itu orang yang punya wewenang, bisa di pemerintah atau kali di kampung awak. Dengan tetap memperhatikan kesaksian orang yang adil, jadi orang yang adil. Apa kata qadi itu? Nah, jadi qadi itu mengatakan, aku telah menetapkan bahwa awal Ramadan adalah hari ini. Nah, itu contoh. Jadi di kumpulan hasil ru'yah, hasil tim yang melihat, ada sebarang saja itu. Saya mau celiak di situ, saya mau menceliak di situ. Menceliak itu kan setelah guru. Ada laporan. Kalau dulu babayu tu sudah nampak ru'yah kore, nyoba jalan lo menemui dulu. Alun-alun model mulai. Lah, do pakai HP Android kok gini, takah tu lah kira-kira coba kita bayangkan. Takah tu semangat beribadahnya orang dulu. Kalau begini tahu berarti masuk sembahyangnya, masuk tarawih lagi. Mangko dulu tu saya tarawih lah mulailah jam 2 balik karena menunggu informasi hilal tu sendiri itu lama. Jangan bayangan takah zaman kini kalau canggih sedoi gama. Lah do TV secara langsung guys. Lah kadang ada apa seluruh matahari bagalanggang motor banyak. Ba'a proses ru'yahnya. Kemudian ba'a proses rapiknya. Ba'a proses isbatnya. Dulu nanti kita bayangan. Apa ini contohnya lihat di belahan atau di kaban tu sambung menyambung tu. Begitulah semangat prosesnya. Jadi ketetapan itu adalah ketetapan di qadi. Yajibu shaumu ala jami' ahli al-baladil mar'i fihi. Kalaulah ditetapkan oleh qadi, maka wajiblah penduduk semua negeri itu, semua penduduk negeri itu yang hilalnya kelihatan untuk berpuasa. Kalaulah ditetapkan oleh qadi, lah hilal nampak, wajib penduduk semua negeri itu yang tampil ru'yah itu jelas lah nampak. Ru'yahnya lah nampak, hilalnya lah nampak, wajib puasa. Itu kajian terkait dengan proses konsekuensi dari penetapan qadi itu tadi. Kalau lah ditetapkan ada cerita lain itu puasa wale. Itu satu poin. Kemudian seperti ketetapan qadi itu adalah kabar yang mutawatir dengan ru'yahnya. Jadi qadi dalam menetapkan bahwa ini adalah awal Ramadan harus dipastikan bahwa kabarnya itu adalah kabar yang mutawatir. Kabarnya itu benar. Yo kan banyak lo motifnya orang kok ada je dan membohong. Padahal yo nak do cele bulan ada hilang kabarnya no. Oh bulan nampak. Itu namanya kabar bohong. Kalau seandainya tidak ada saksi kemudian yo disumpah lalu ternyata ini adalah tidak benar. Harus dipastikan ada kabar mutawatir dengan ru'yahnya. Walau min kufarin, walaupun sebenarnya kabar itu adalah dari orang yang kafir, li ifadatihil ilmat daruri,
Karena ada orang kafir itu punya ilmu yang pasti, teknologi canggih. Awak menentukan hilal kini. Dapat kabar dari orang kafir kok punya ilmu yang canggih lo tentang itu. Untuk pemanfaatan ilmunya boleh, tidak ada masalah, boleh juga tuh. Karena untuk memastikan kabar mutawatir. Kalau seandainya ada informasi, kan ada badan apa namanya astronomi, segala macam, kok ada lo magih kabar dari kalangan kafir, sepanjang ilmunya itu adalah untuk meyakinkan awak akan kebenaran hasil ru'yah itu boleh. Nah, lalu kemudian apa lain? Yang kemudian yang menjadi rujukan dari qadhi dalam menetapkannya itu, selain dari kabar yang mutawatir, kabar yang benar, yang akurat, yang betul, adalah ada namanya perkiraan masuknya Ramadan dengan tanda-tanda yang nyata. Aduh, lain perkiraan ada tanda-tanda. Yang kemudian tidak ada lagi perselisihan secara adat. Contohnya, sepertinya menceliak ada bola-bola lampu yang digantungkan di menara. Aku model lampu, jadi dicelian pakai digantungan lampu kanadil, diceliak kanadil itu digantungan di menara. Takat dulu metode atau alat tanda-tanda untuk memperkirakan masuknya awal Ramadan. Dan itu tidak diperdebatkan lain, tidak diperselisihkan lain, tidak dipertentangkan lain secara adat kebiasaan di sebuah negeri tersebut. Ya kan, ikut cerita-cerita lama itu model yang dibawa dulunya, dibuat modelnya. Kemudian wa yalzamul fasika wal 'abda wal untha al 'amalu bi ru'yati nafsihi. Wajiblah bagi orang yang fasik atau bagi hamba sahaya atau bagi perempuan untuk mengerjakan hasil ru'yahnya sendiri. Kau ada nampak orang fasik kau nyocok ngicuah lah. Istilahnya ibadahnya bolong-bolong ya. Ini Islam fasik. Kalau nyo menceliak hilal keceknya, wajib bagi dirinya sendiri itu puasa. Tak katulih bibu jadi duduk di dapur malam-malam maghrib celiak nampak hilal je. Yakin itu untuk dirinya silahkan nyo puasa. Atau hamba sahaya. Nampak dia hamba sahaya dia budak hilal. Bagi dirinya sendiri wajibnya puasa. Wa kadza man ya'taqada sirka nahwi fasikin, termasuk pula orang yang percaya kepada orang fasik tadi. Contohnya lebih percaya orang fasik itu. Ayo Pak Hilal, je. Wajiblah bagi dia sendiri, tapi belum bisa menjadi pegangan untuk diumumkan kepada masyarakat. Siapa lain dan marahik fi akhbarihi bi ru'yati nafsihi. Yo adalah marahiku adalah anak muda yang mulai balik, transisi lah, tamat SD lah, tamat SD ke SMP. Itu kalau mulai marahik, marahik ko lampai mulai balik. Istilah lah tantulu lah bermimpi lo. Jadi itu nama marahik. Kalau seandainya dapat denyo kabar, ada kabar dari anak marahik tadi dengan yang mencela hilal, bagi dirinya sendiri silakan. Jadi ada marahik, anak yang baru balik, kemudian ada orang yang percaya ke orang fasik, atau perempuan, atau hamba sahaya, atau si fasik itu sendiri. Nyo bisa beramal dengan hasil ru'yahnya. Kalau seandainya inyo melakukan ru'yah. Jadi ada aja bapak ibu, anda lihat, nampak, orang lo tahu lah, dan lain lo menetapkan lah. Baginya sendiri yang menampak itu silahkan. Tidak ada saksi yang lain dong. Inyo nak lihat, baginya yang meyakini itu sudah hilal, silahkan nyoba puasa. Artinya yang itu hanya puasa seorang. Tapi kalau ada lo tokoh masyarakat namanya kau celiak, dah mula mengembangkan lain takwi lo orang mau celiak dulai.
Itu beko ibu orang beko. Tentu lain lo duduk hukum itu. Au subutiha atau dalam penetapannya itu adalah penetapan Ramadan pada negeri yang satu tempat matlaknya. Wajib dia tu. Wajib jo untuk meyakini melakukan puasa awak kalau seandainya Allah nampak hilal itu sendiri pada negeri, pada suatu negeri ko daerah ko yang tampil matlaknya itu satu cie tampil matlaknya itu. Persamaan itu di awal Ramadan atau akhir Ramadan menurut yang lebih asal. Jadi semua yang disebutkan itu tadi terkait dengan kajian ru'yah, apakah itu penentuan awal Ramadan atau penentuan akhir Ramadan. Jadi tetap namanya dilakukan ru'yah. Menurut yang mu'tamad, bahwa mu'tamad itu adalah yang lebih diperpegangi, bahwa sesungguhnya baginya bahkan wajib atasnya memperpegangi tanda-tanda dengan masuknya Syawal apabila hasil i'tikad yang yakin dengan kebenarannya seperti apa yang difatwakan oleh Syekh kita namanya adalah Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar seperti kebanyakan para muhaqqiqin. Jadi memang perpegangan awak terkait dengan keyakinan awak tanda-tanda masuknya Syawal tentu dengan memperpegangi i'tikad yang yakin atas kebenarannya. Itu yang menjadi rujukan awak seperti yang telah difatwakan oleh guru-guru kita. Apabila penduduk suatu negeri itu mereka sudah berpuasa walaupun dengan dasarnya adalah dengan ru'yah yang adil, maka mereka sudah bisa berbuka setelah 30 hari. Jadi awak kalau nampak hilal de awak berpuasa awak. Penduduk suatu negeri itulah nampak hilal, lah berpuasa kasadoe. Kalau lah selesai 30 hari, itulah wajib berbuka oleh itu. Nah, inilah nampak hilal ala puasa penduduk tu. Kemudian lah 30 hari itulah wajib rayu oleh itu walaupun tidak mencelai hilal walaupun awan tu walaupun ada awan karena dianggaplah sempurna hitungan dengan hujah yang syariah. Jadi lah nampak awal Ramadan lah puasa orang awal Ramadan kasadoe kalau lah cukup 32 itu rayu oleh tak bisa sampai 31 loh. Nah, walaupun tak nampak hilal tapi nyolah 32 tu awak lah rayu oleh. Tapi dasar pertama ketika menentukan awal Ramadannya lah disepakati hasil ru'yahnya. Lah itu loh kalau seandainya puasa awak lah genap 30 itu nak ada perlu ditambah ayo lain. Lah rayu bisu lain. Jadi tak katui teori tapi dasarnya pertama awal Ramadannya, awal puasa awak itu adalah awak pastikan itu berdasarkan hasil ru'yahnya. Walaupun awan, hari awan rumah, tapi puasa awak 30 tak ada perlu cerita lain lah rayu lain. Wah nak nampak ada lain, bah nak nampak lain. Bilang lah cukup, dia 30 atau 29, dah ada sampai 31 dah. Berbeda kalendernya kalender Masehi. Kalender Masehi ya 28 guys. Itu Februari itu nak. Januari 31. Kalau awak bulannya 2 ya 29 atau 30 29 30. Itu rumusnya itu. Kalau lah 30 berarti bilangnya cukup itu. Pukul lah rayu lah. Kalau seandainya seseorang itu berpuasa hanya didasari dengan perkataan orang yang dipercayainya, kemudian dia tidak melihat hilal, Allah sudah 30 hari tarang benderang, alhamdulillah gede nyung berbuka turulai. Jadi kalau awalnya hanya dasarnya berpegang kepada orang, kamu percaya ke orang tu, ada orang tu macam kamu percaya ke orang tu.
Tapi ya lu berdasarkan hasil hilal, siang itu ya puasa aja, mau percaya aja, itu puasa lombo. Itulah 30 hari, padahal hari tarang beneran harusnya dicalik hilang. Kalau seandainya awal puasanya hanya merujuk kepada kece orang dan dipercaya saja, makanya harus pastikan menentukan berbuku atau tidak berbuku, nanti harus calik lo hilang. Kalau seandainya hari masih tarang, bisa untuk dilakukan untuk melihat hilal. Itu cilong gue. Walau raja'a syahidu ba'da syu'ihim bisaumi lam yajuz lahumul fitru. Kalau seandainya ada seorang saksi nyocabui kece, pertama mau mencari hilal, itu ada orang yang menyaksikan. Lalu kemudian orang lah puasa deh. Orang lah puasa deh karena kece tadi. Kemudian nyocabui sudah tulai. Itu baca dulu kalau orang lah puasa di pagarah-pagarah ini. Padahal ada kesaksian kocenya. Tidak boleh lo membuku tulis. Taruh aja lah. Ya kan ada dua ya kan kemungkinan itu bisa terjadi. Maka dipintai dia kaji sekali. Nyampang kok ada. Kita ke orang kini kan ada takat benar. Yalah puasa itu lah ada ruri karena lah ditetapkan oleh ketetapan hukum, lah ada qadhi yang menetapkan, lah ada saksi. Kalau dulu kan kemungkinan bisa terjadi. Sudahnya bersaksi, orang lebih puasa di kesaksiannya. Kemudian lah sana tengah sore hari, ambo cabui kesaksian ambo tadi lihat. Ndak nuduh je. Bagi awak nak puasa, ndak perlu lo awak nu terleh. Ndak awak cabui lo nu awak lo. Ndak perlu lo buku lo. Taruh je leleh. Lah, itu kok nyampang ada. Kini le orang macam cabui kesaksian itu. Boleh itu zamannya kini kalah berbeda. Tapi dulu kemungkinan itu terjadi. Inilah cara mendarang sadwe, nak boleh ilmu lebih canggih. Wa idza sabata ru'yatahu bi baladin, apabila sudah ditetapkan akan ru'yahnya suatu negeri. Jadi suatu negara atau negeri lah ditetapkan ru'yahnya lah sudah jelas isbatnya. Lazima hukmuhul baladul qarib. Lazimlah, wajiblah hukumnya negeri yang terdekat itu untuk berpuasa. Nah, lazim tu nak sekitar itu untuk berpuasa. Dunal ba'id, tidak yang jauh. Berarti ada kata-kata dunal ba'id. Awak kalaulah dalam satu negeri, kalaulah nampak lah ditetapkan, lah boleh lah wajib hukumnya bagi awak untuk berpuasa oleh karena lah ditetapkan. Jadi patuh je tanya lain, puasa je tanya lain. Tak kadolah cici tuan nuna lain, karena lah nampak lah ditetapkan ru'yah di situ negeri awak tu. Tak boleh cerita lain, awak menerima je lain, awak mengikut lain. Lain halnya ada bukan yang jauh, ada pernah diriwayatkan oleh Muslim. Lama rawahu Muslim an karib, ada diriwayatkan oleh Muslim qala ra'aitul hilal bisyam, aku melihat hilal di Syam, kecil beliau. Thumma qadamtul Madinah, kemudian aku tiba di Madinah. Berkata Ibnu Abbas, kapan engkau mencela hilal? Berkata aku malam Jumaat. Berkata Ibnu Abbas, engkau melihatnya hilal? Berkata aku na'am. Melihat akan hilal oleh manusia dan berpuasa mereka dan berpuasa Muawiyah. Maka berkata Ibnu Abbas, tetapi kami melihat kami akan hilal itu adalah hari Sabtu. Jadi maka senantiasa berpuasa kami hingga kami sempurnakan bilangan Sya'ban. Maka berkata aku awalan memadailah dengan ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah. Tidak begini yang menyuruh akan kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Syam dan Madinah. Jadi karib ikonya mencelik hilal, ada nampak di hilal di Syam.
Kalau puasa di Sam, tiba di Madinah, kira di situ belum puasa orang kira lain. Itu namanya hilalnya yang jauh. Kalau yang di Sam, lah nampak di Sam tu tadi, lah puasa orang di Sam. Nah di Madinah, alulai. Nah di Sam nampak di malam Jumat. Kalau di Madinah, malam Sabtu. Jadi soal perbedaan-perbedaan hilal, kalau seandainya itu terjadi, itu memang adolo landasannya. Karena yang wajibnya adalah yang terdekat, ada namanya matlah-matlahnya, sampai titik-titik orang itu mencaliak. Karena ba'a wa yathbutul ba'du biikhtilafil matali' alal ashab. Ditetapkan yang jauh itu dia karena berbeda tempat matali'ah. Jadi ada matali'ahnya atau matla'nya sampai titik orang melakukan ru'yah. Seperti yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa ternyata ada perbedaan antara yang qarib dengan yang ba'id, yang dakik dengan yang jauh. Ternyata di Syam lebih dahuluan dibandingkan dengan yang di Madinah. Berarti semasa Rasulullah itu pernah terjadi perbedaan awal puasanya antara Syam dengan Madinah. Karena ba'a jauh sampai keduanya dengan sekiro-kiro dicaliak salah satunya, tidak caliak sampai yang lain secara galib. Nampak di Syam, ternyata tidak nampak di Madinah. Karena jauh tampaknya. Nah, jadi dapat perlu waktu dah. Sepanjang pokok ru'yah lah. Mau hari Selasa, mau hari Rabu, hari Kamis. Itu pokoknya kalau berdasarkan ru'yah. Kok kadang bulannya itu bersyukur lah ya. Kalau mau tipi dapat. Nah, itu kajian terkait dengan kesimpulannya ala annahu memberitahukan oleh Sebuki, namanya Subuki, nama ulama kau Sebuki, dan diikut oleh orang yang lain. Apa katanya? Wajiblah daripada ru'yah pada negeri di timur, yaitunya ru'yah pada negeri yang di barat. Kalau nampak hilal itu di timur, itulah barat. Kalau mengikutinya lain, itu istilahnya. Kalau nampak, mana dulu tabana matahari di timur lupa dari barat. Nah, dulu barat. Kalau di timur adalah nampak, baratnya logika tentulah nampak, kan itu rumusnya. Itu yang disebut oleh As-Sibki, diikuti yang lain. Kalau nampak timur lah, barat ikutnya lain. Jadi itu dalam kaitannya, bukan sebaliknya. Karena malam itu masuk pada negeri bagian timur sebelumnya. Jadi berarti teori tadi lebih dahuluan malamnya apa tadi? Kalau seandainya nampak bagian timur, berarti lah nampak barat. Karena barat lebih duluan masuknya malam dibandingkan dengan yang timur. Kesimpulan perkataan mereka adalah, kesimpulannya, manakala dilihat hilal pada syarqi, pada timur, maka wajiblah oleh tiok-tiok yang di barat dengan menisbahnya kepada yang timur itu tadi, yaitunya beramal dengan demikian ru'yah. Itu kesimpulan hukumnya. Kalau seandainya lah nampak bulan ko tadi di timur, orang nan di barat ko tadi, lah wajib dia puasa tuhnya, dek karena lah merujuk kepada apa yang dilihat oleh orang nan di timur. Wa ini ikhtalafatil matali', meskipun berbeda matali'nya, tempat manili'nya itu tadi. Berarti kalau Syam, berarti Syam kok posisinya di barat kok, Madinah timur. Berarti di Syam lebih duluan nampak,
di Madinah alun. Kalau nampak di Madinah, logikanya di Syam sudah nampak. Jadi kalaulah di timur lah nampak, berarti dan di barat lah mengikui. Tetapi tetap saja banyak Indonesia itu karena menganggap itu adalah satu negeri, satu kebijakan merujuk kepada kebijakan pemerintah. Tetapi dalam kaji awak itu tidak ada masalah perbedaan yang di timur dengan yang barat. Awak kok kini masuk apa gini kok? Masuk wilayah barat. Kalau lah nampak bulan di wilayah timur, jangan nolak lo awak lain. Kan itu kaji itu. Walaupun berbeda mata lihat, lah nampak di timur tu awak bantah jual lunyo lain cuma. Aku kaji gua, bisa dibuka di dalam surat kitab Yanatul Talibin halaman 209 balik. Itu kesimpulan kajinya. Katanya, mata ru'ya fi syarqiyin, manakala dilihat ru'yahnya itu, hilalnya itu terlihat di timur, lazima kullu gharbiyin, lah wajib setiap yang di barat bin nisbati ilahi, dengan menisbahkan kepadanya al-amalu bitilka ru'yah, beramal dengan ru'yah tersebut. Wa ini ikhtalafatil matoliyah, meskipun berbeda tempat matoliyahnya. Nah, itulah yang menguatkan keyakinan awak di dalam awak beribadah. Karena beribadah aku tentu harus ada landasan-landasannya yang menjadikan awak untuk pegangan dalam beramal. Itulah kajian sebuah awak pada pagi kini, karena memang di Ramadan itu banyak diskusi panjang itu adalah seputar ru'yah. Kalau lain dalam sesolat dah ada pakai ru'yah gitu. Karena memang ada hadis Nabi, puasalah kamu dengan ru'yah, berbukulah kamu dengan ru'yah. Itulah kira-kira kajian waktu subuh ini. Semoga kita bisa beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.